Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa kelas Hukum Perdata Islam di Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita tinggal 2-3 pertemuan lagi akan melaksanakan final test atau ujian akhir semester. Nah, pada kesempatan kali ini kalau kemarin kita telah membahas hukum perkawinan, kemudian hukum benda di hukum perdata Islam di Indonesia, sekarang kita masuk ke hukum kewarisan Islam 1 dan 2. Jadi di kompilasi hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia, salah satu buku duanya adalah hukum kewarisan Islam. Bagaimana hukum positif di Indonesia yang mengadopsi daripada hukum Islam itu sendiri. Dan ini berlaku bagi setiap muslim yang berwarga negara Indonesia. Nah, kita akan membahas bagaimana hukum kewarisan dalam perspektif hukum perdata Islam ya. Nanti juga kalian akan ada atau sudah ya barangkali mata kuliah fikih mawaris. Nah, fikih mawaris kan lebih ke manuskrip, dalam hal ini hukum Islam secara luas. Nah, sedangkan kita akan membahas hukum kewarisan secara lebih limitatif dalam hal ini yang berlaku di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana pengertian, pembagian dan segala macamnya? Berikut pengertian dari hukum kewarisan itu sendiri yang bersumber dari kompilasi hukum Islam. Yang pertama, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan, atau dalam bahasa Arab disebut tirkah gitu. Harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Itu hukum kewarisan. Jadi hukum kewarisan itu adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan seorang pewaris. Lantas apa pewaris itu? Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan agama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Jadi seorang pewaris itu ketika dinyatakan meninggal atau dengan putusan pengadilan, bagaimana orang yang meninggal dengan putusan pengadilan? Maksudnya adalah misalkan ada seseorang yang dia pergi, informasi pertama dia pergi bekerja, izin ke keluarga pergi bekerja, lama tidak terdengar kabar sampai 1 tahun, puluhan tahun, dan dicari tidak ditemukan dan diindikasikan dengan berbagai bukti dia telah meninggal, misalkan meninggal di laut dan segala macamnya, maka pengadilan berhak menyatakan bahwa dia telah meninggal. Nah, jadi syaratnya seorang muslim, dia beragama Islam. Nah, kemudian ada ahli waris dan ada harta yang ditinggalkan. Jadi syaratnya ada ahli waris dan ada harta yang ditinggalkan. Kemudian siapa ahli waris? Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Jadi saat pewaris meninggal dunia, ahli waris ini punya hubungan darah atau hubungan perkawinan. Nah, jadi ada dua yang menyebabkan seorang itu memperoleh warisan, yaitu adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan. Kemudian dia beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Nanti ada juga hukum-hukum kenapa dia terhalang menjadi seorang ahli waris. Kemudian harta waris. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya. Biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Waris adalah harta yang ditinggalkan atau harta bawaan. Jadi setelah keperluan dia meninggal sudah ditunaikan, hutang sudah dibayarkan, wasiat telah ditunaikan,
Nah, itu baru disebut harta waris. Nah, terkait ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Jadi ketika bukti bahwa dia beragama Islam dari ahli waris adalah adanya kartu identitas, dalam hal ini KTP atau kartu yang lain. Kemudian kalau tidak ada pengakuan atau amalan atau kesaksian dari orang lain bahwa dia adalah seorang muslim. Nah, bagi yang baru lahir itu dia akan mengikut agama dari orang tuanya, ayahnya atau lingkungannya. Nah, apa yang menyebabkan seseorang terhalang untuk mewarisi, untuk menjadi ahli waris? Dalam hal ini, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena yang pertama dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. Jadi dia telah membunuh atau mencoba membunuh daripada orang yang menjadi pewaris. Yang kedua, dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Jadi jika misalnya seorang anak melaporkan orang tuanya dan orang tuanya terancam hukuman 5 tahun penjara, maka si anak tidak berhak mendapat warisan. Kalau di hukum Islam juga ada tambahan, yaitu jika murtad juga tidak akan mendapat harta waris. Nah, sekarang kita ke kelompok-kelompok ahli waris. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada dua sebab kenapa orang menjadi ahli waris. Yang pertama ada hubungan darah, yang kedua ada hubungan perkawinan. Nah, menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Dan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan dari nenek. Saudara perempuan dan nenek ya ini. Bukan dari dan nenek. Selanjutnya menurut hubungan perkawinan terdiri duda atau janda. Artinya suami atau istri yang ditinggalkan itu adalah hubungan perkawinan. Kemudian apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Jadi anak, ayah, ibu, suami yang ditinggal atau istri yang ditinggal. Itulah yang berhak mendapat warisan jika semua ahli waris ada. Nah, ini adalah tabel pembagian warisan berdasarkan kompilasi hukum Islam yang juga bersumber dari Al-Qur'an. Kita lihat pertama itu sebab hubungan perkawinan, istri atau janda bila tidak ada anak atau cucu 1/4, kemudian bila ada anak cucu 1/8. Ya, itu ini yang untuk istri nih, yang pertama istri atau janda atau istri yang ditinggalkan. Jadi 1/4 atau 1/8 istri itu. Pasal 180 kompilasi hukum Islam yang bersumber dari Quran surah An-Nisa ayat 12. Kemudian suami yang ditinggal atau duda adalah bila tidak ada anak atau cucu 1/2, bila ada anak atau cucu 1/4. Pasal 179 KHI juga An-Nisa ayat 12 sumbernya. Nah, kemudian nasab hubungan darah. Yang pertama itu ada anak perempuan sendirian, tidak ada anak dan cucu lain 1/2. Kemudian 2 atau anak perempuan tidak ada, anak atau cucu laki-laki 2/3 bagiannya. Pasal 176 kompilasi hukum Islam yang bersumber dari Quran surah An-Nisa ayat 11. Nah, kemudian anak laki-laki jika dia sendirian atau bersama anak atau cucu lain laki-laki atau perempuan, maka dia dikategorikan sebagai asobah. Artinya sisa seluruh harta setelah dibagi pembagiannya adalah milik dia. Ayah kandung bila tidak ada anak 1/3, bila ada anak 1/6. Ibu kandung bila tidak ada anak atau cucu dan tidak ada 2 saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung 1/3. Bila ada anak
cucu, dan atau ada 2 saudara atau lebih yang tidak bersama ayah kandung 1/6. Bila tidak ada anak cucu atau tidak ada 2 saudara atau lebih tetapi bersama ayah kandung, 1/3 dari sisa sudah diambil ayah istri atau istri yang ditinggal atau suami yang ditinggal oleh pewaris. Nah, kemudian saudara laki-laki atau perempuan seibu sendirian 1/6, kemudian sendirian tidak ada anak, tidak ada ayah kandung, lalu 1/6, 2 orang lebih tidak ada anak cucu dan tidak ada ayah kandung 1/3, sendirian tidak ada anak cucu dan tidak ada ayah kandung 1/2, 1/3 yaitu untuk yang saudara laki-laki atau perempuan seibu. Nah, kemudian di saudara perempuan atau saudara perempuan kandung atau seayah, dia memperoleh 1/2 atau 2/3 dengan ketentuan tersebut. Nah, saudara laki-laki bisa menjadi saudara laki-laki kandung atau seayah, ini sambung ya tabelnya, ada menjadi asobah dia kalau tidak ada anak cucu dan tidak ada ayah kandung. Jadi keterangan pembagian antara laki-laki dan perempuan itu 2/1. Kemudian cucu atau keponakan, anak dari saudara, menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi waris. Persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang lainnya. Jadi ini ada pengganti. Waris pengganti itu adalah sebuah ijtihad daripada ulama yang dituangkan di pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Nah, bagaimana kewarisan anak yang lahir di luar perkawinan? Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Jadi ketika ada anak yang lahir dari di luar perkawinan, maka dia tidak dapat warisan dari pihak ayahnya. Nah, kemudian ada aul dan rat. Aul dan rat itu adalah ketika keadaan aul apabila harta pewaris tidak habis dibagi atau lebih terdapat kekurangan dalam pembagian, maka masalah itu dipecah dengan aul. Di mana aul itu dengan membebankan kekurangan, ya aul ini kekurangan ya, harta yang akan dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing dengan menaikkan angka penyebut sesuai atau sama dengan angka bilangannya. Sedangkan rad yaitu dengan mengembalikan sisa kelebihan harta kepada ahli waris yang ada sesuai dengan kadar bagian masing-masing secara berimbang. Nah, itu tentang aul dan rad. Ketentuannya bisa kalian baca di pasal 192 sampai 193 di Kompilasi Hukum Islam. Demikian, semoga bisa dipahami. Untuk tanya jawab kita lakukan di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.